Lingkungan Sumberjo merupakan daerah yang terletak di Kelurahan Wirolegi Ujung Timur, tepatnya berada di sebelah selatan dari lingkungan Lamparan Wirolegi. Secara umum, lingkungan ini berada di wilayah dataran yang luas dengan area persawahan yang subur, sehingga mayoritas penduduk yang berada di lingkungan ini memiliki sumber penghasilan dari sawah, seperti menjadi petani dan buruh tani. Area persawahan yang berada di lingkungan ini berada pada dataran tinggi dan rendah. Namun, dataran tersebut mengandung pasir yang bagus, sehingga di lingkungan ini terdapat pertambangan pasir. Pertambangan pasir yang berada di lingkungan ini dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber penghasilan dengan menjadi penambang atau supir truk. Selain itu, demi mencukupi kebutuhan keluarga dan kepentingan di masa mendatang, penduduk lingkungan ini juga memiliki investasi hidup seperti menjadi peternak sapi. Dengan demikian, penduduk yang berada di wilayah ini dikatakan sebagai orang sibuk dan jarang memiliki waktu di rumah. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berilah tebak-tebakan soal atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, misalnya matematika. Berilah mereka pertanyaan mengenai perkalian, pembagian, pengurangan, atau pertambahan. Apabila mereka bisa menjawab pertanyaan kita, berilah hadiah kecil-kecilan, misalnya berupa permen atau snack atau hadiah lainnya. Jika soal tersebut berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia atau mata pembelajaran lainnya, berilah contoh soal, berilah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, misalnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketiga, agar idealisme anak tetap terjaga, jangan lupa latih mereka untuk bernyanyi dan bisa mengetahui lagu-lagu nasional di Indonesia. Misalnya lagu Tanah Airku, lagu 17 Agustus, lagu Padamu Negeri. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku.
Yang keempat, jangan lupa untuk melakukan senam, meskipun hanya dilakukan seminggu sekali atau setiap hari Minggu. Yang kelima, ketika ada soal, jangan langsung memberikan jawaban kepada siswa. Caranya seperti apa? Berikan contoh-contoh soal yang berhubungan atau berkaitan dengan soal tersebut. Apabila soal tersebut matematika, berilah contoh-contoh soal atau mengubah bilangan-bilangan soal tersebut agar mereka bisa mengerjakan soal sendiri. Apabila soal tersebut berhubungan dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia atau cerita, maka berilah contoh-contoh soal atau materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang keenam, suruh mereka untuk mengerjakan secara mandiri. Tujuannya apa? Agar mereka terlatih untuk mengerjakan soal secara mandiri. Apabila mereka takut salah, maka berilah buku catatan untuk mereka agar mereka senantiasa untuk mengerjakan soal dengan sendiri. Dan sebelum mengumpulkan tugas tersebut, koreksilah terlebih dahulu jawaban mereka. Apabila salah, berikan kembali soal tersebut dan latih mereka kembali. Apabila mereka kurang mampu atau kurang memahami materi atau soal tersebut, berilah perhatian khusus kepada mereka agar pengetahuan mereka bisa sejalan dengan teman-teman yang lain. Kemudian, ajari mereka untuk maju ke depan. Tujuannya untuk melatih mereka agar berani untuk tampil ke depan. Apabila mereka takut, dampingi mereka agar mereka berani. Yang terakhir, berilah hadiah-hadiah kecil atau berupa dengan jalan-jalan atau alat-alat tulis. Tujuannya sebagai hadiah agar mereka bisa terus belajar dengan lebih baik dan sebagai hadiah karena mereka sudah belajar dengan baik.